Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal dari perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, kemarin kan kita hanya membahas seputar konsep awalnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai contoh-contoh soalnya. Oke, di sini saya masih menuliskan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa karena ini akan menjadi dasar kita atau yang menjadi acuan kita dalam mengerjakan soal-soal trigonometri. Kalau perlu, kalian harus hafalkan sudut-sudut istimewa tersebut. Nah, langsung saja. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari 6 sin 60 derajat ditambah 8 cos 30 derajat dikurang 2 tan 60 derajat. Nah, langsung saja kita tuliskan nilai dari sin 60 itu kan 1/2 akar 3 ditambah 8 cos 30 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 3 dikurang 2 tan 60 derajat. Nah, nilai tan 60 itu adalah akar 3. Sekarang kita sederhanakan. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2 bagi 8 itu hasilnya 4. Sehingga yang tersisa adalah 3 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang 2 akar 3. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 3 tambah 4 dikurang 2. Karena akarnya sama, kita langsung menjumlahkan kemudian mengurangkan. Jadi 3 ditambah 4 hasilnya 7 kurang 2. Jadi hasil akhirnya adalah 5 akar 3. Oke, selanjutnya untuk bagian B yaitu 12 dikali sin 30 derajat dikali cos 30 derajat dikali tan 45 derajat. Sama dengan contoh yang sebelumnya. Kita tentukan dulu nilai sin 30 kan 1/2. Nilai cos 30 1/2 akar 3. Sedangkan untuk nilai tan 45 derajat yaitu 1. Kita tinggal mengerjakan yaitu 2 dibagi 12 kan 6. Selanjutnya kan di sini masih ada 2, masih bisa disederhanakan dibagi. Oke, jadi 6 bagi 2 hasilnya 3 akar 3. Atau bisa juga langsung saja kita kalikan 12 dikali 1/2 dikali 1/2. Jadi kan bisa dituliskan seperti ini. 12 akar 3 12 akar 3 per 4. Ini kita sederhanakan jadi 3 akar 3. Oke. Oke, untuk contoh yang kedua, tentukanlah nilai dari seken 30 derajat. Nah, bagaimana yang kita ketahui, seken adalah kebalikan dari cos 30 derajat. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menentukan nilai cos dari 30 derajat. Oke, langsung saja. Nilai cos dari 30 derajat yaitu 1/2 akar 3. Atau kalau mau kita tuliskan jadi akar 3/2 untuk yang ini. Karena yang ditanyakan adalah seken, berarti kita tinggal membalik. Berarti 2 per akar 3. Setelah itu, ingat, jika dia pembagian kemudian akar, kita harus rasionalkan. Jadi, 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 2/3 akar 3. Ingat, akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya 3. Nah,
sekarang bagaimana jika yang diminta adalah sin 45 derajat? Yang diminta di sini adalah kosekon 45 derajat. Ingat, kosekon adalah kebalikan dari sin 45 derajat. Nilai sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2, atau jika kita tuliskan menjadi akar 2 per 2. Nah, kan yang diminta adalah kosekon, berarti kita tinggal membalik 2 per akar 2. Selanjutnya kita rasionalkan sama seperti yang sebelumnya, sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu untuk kosekon 45 derajat yaitu akar 2. Nah, selanjutnya untuk contoh yang ketiga, diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan besar sudut C adalah 60 derajat. Jika panjang AC 12 cm, maka tentukanlah panjang AB. Ingat, yang diminta adalah panjang AB. Panjang AB ya. Ingat, yang diketahui dari soal yaitu sisi miring, dan yang ditanyakan adalah panjang sisi AB. Jika kalian perhatikan, perbandingan yang sesuai adalah depan per miring. Berarti dia adalah sin 60 derajat. Sama dengan, langsung saja seperti ini. Yaitu AB per AC sesuai dengan perbandingannya. Nah, nilai dari sin 60 derajat yaitu akar 3 per 2 sama dengan AB per 12. Oke, saya tuliskan di sini. 12 sama dengan, sini aja ya. 12 akar 3 sama dengan 2 dikali AB. Nah, berarti jika kita pindahkan AB ke ruas kanan, menjadi AB sama dengan, ini pindah ke sini, berarti 12 akar 3 per 2. Selanjutnya kita sederhanakan. Oke, jadi yang tersisa adalah 6 akar 3. Ini sudah benar. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang BC. Nah, di sini kita harus pandai menganalisa soal, apa yang diminta, apa yang diketahui. Nah, di sini yang diminta adalah BC, berarti ini adalah sisi samping. Jadi kita sesuaikan dengan yang diketahui, yaitu sisi samping dengan sisi miring, atau jika disingkat adalah samir. Samir adalah singkatan dari perbandingan untuk nilai cos. Jadi, cos 60 derajat sama dengan BC per AC. Nilai cos 60 itu sama dengan 1/2. Berarti sama dengan BC per 12. Jika dituliskan seperti ini, berarti 12 sama dengan 2 BC. Atau jika dipindahkan ke sini, BC sama dengan 12 per 2. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Oke? Nah, sekarang untuk contoh yang keempat. Seseorang melihat puncak menara dari suatu tempat dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika diketahui tinggi menara adalah 90 meter, maka tentukanlah jarak orang tersebut ke kaki menara. Jadi, posisi orang di sini ada di A. Nah, kan yang diminta adalah jarak orang tersebut ke kaki menara, berarti panjang AB. Oke, ingat, sama seperti contoh yang sebelumnya, kita harus pandai menganalisa apa yang diminta soal, apa yang diketahui, kemudian kita
cocokkan ya untuk perbandingan apa yang sesuai. Nah, di sini yang ditanyakan adalah AB, sedangkan yang diketahui adalah sisi depan. Dan yang ditanyakan adalah sisi samping. Coba kalian ingat, perbandingan apa yang sesuai? Iya, jadi perbandingan yang sesuai adalah tan. Kan kalau tan adalah sisi depan per sisi samping. Jadi tan 60 derajat sama dengan BC per AB. Nilai tan 60 derajat kan akar 3. Kemudian panjang BC sama dengan 90 per AB. Oke, saya tuliskan di sini. AB sama dengan dikali AB dikali akar 3. AB dikali akar 3 sama dengan 90. Jika dituliskan menjadi AB sama dengan 90 akar 3. Ingat, kalau dia modelnya seperti ini, kita harus rasionalkan. Nah, sudah sampai di sini kan? Setelah itu 90 akar 3 per 3. Karena akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Jadi ini kita bagi, hasilnya kan 30 akar 3. Jadi jarak orang tersebut ke kaki menara adalah 30 akar 3 meter. Oke, itulah 4 contoh soal terkait sudut-sudut istimewa. Nah, untuk melatih kemampuan kalian, Ibu sudah siapkan latihan 2 nomor. Silahkan dikerjakan. Selanjutnya kita akan lanjutkan di grup WA kelas untuk mendiskusikan hasil jawaban kalian. Sekian dan